sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat-sahabat dari Bagimbo, dari subscriber Bang Ray Lampung, dan saudara-saudara dari tim Bang Ray Lampung dimanapun kalian berada, Bagimbo selalu mendoakan kalian dan mengingatkan kalian semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bagimbo tak lupa juga mendoakan kalian semoga kalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Mbah Gimbul sedang di tempat posisi di mana tempat yang akan kami tuju untuk menyelidiki perihal tentang ada satu sosok yang mulai menyerang diam-diam di Padepokan Bang Ray Lampung. Dan dari satu sosok ini kita akan mengambil petik pelajaran bahwasanya entah itu siapa, entah itu dari ataupun dari orang sakti ataupun orang, tetapi melihat dari, merasakan dari aura-aura dari mereka itu sangatlah kuat sekali. Walaupun dibandingkan disatukan dengan ilmu kita, disatukan dengan Bang Ray Lampung, dan disatukan dengan tim-tim lainnya, mungkin inilah yang diucapkan dengan disebutkan oleh seseorang itu Maha Guru. Dan Maha Guru ini ingin menuntut bahwasanya mereka semua preman itu dibebaskan kembali dan minta mereka itu dikembalikan seperti sedia kala. Karena kalau tidak memenuhi ataupun mengikuti dengan ucapan dari si Maha Guru ini, dia akan menuntut untuk membasmi ataupun menuntaskan ataupun menghabisi semua dari seperti Bang Ray Lampung dan tim-tim Bang Ray Lampung lainnya. Tetapi di dalam hati kita ini tidak pernah sepi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dalam hati kita untuk mempelajari semua, buat perlindungan dari semua preman-preman yang sudah taubat ini. Dan mereka ini benar-benar ingin kembali ke jalan kebenaran, tetapi banyak sekali kejanggalan yang membuat mereka ini seperti rasa ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Disitulah kita diuji untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua. Kita memberikan tentang gimana memberikan ilmu kepada mereka supaya mereka bisa tetap tenang, bisa bersabar, dan supaya tidak kosong dengan pikiran dan hati mereka. Karena sesungguhnya dari Maha Guru ini, dia ini ingin seperti Bos Gimbul, Supek, Berti, Janggar, Brehu, Aceh, Rawa, dan yang lain-lain seperti Jarod. Mereka itu seolah-olah meronta-ronta mempunyai rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau misal dengan manusia seperti biasa seperti kita ini, kalau punya rasa takut dengan hantu atau bagaimanapun, pastilah terkejut. Tetapi rasa takut mereka ini sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa kita tebak. Tetapi dengan bantu, dengan iringan dari beliau Bang Ray Lampung, dan diberikan dengan ikhtiar, dengan sholawat, dengan terikat oleh mereka itu, alhamdulillah perlahan mereka mulai merasa tenang dan nyaman. Dan mereka memberitahu bahwasannya juga Bos Gimbul juga memberikan mereka tidur tidak nyenyak dan tidak nyaman, dan mereka selalu dihantui dengan bayang-bayang dari satu sosok ini. Tetapi mereka juga tidak berani untuk berucap. Mereka sudah diancam dengan mimpi-mimpi mereka lewat dari alam gaib mereka, seolah-olah mereka ini menjadi ancaman ataupun sebagai kunci untuk Maha Guru ini bisa masuk ke tempat kediaman Bang Ray Lampung. Tetapi kita tidak pernah telan untuk meninggalkan sholawat kita, untuk meninggalkan sholat kita. Tidak pernah kami tinggalkan itu semua. Kami selalu terus berteguh dengan berdoa, semoga dengan adanya taubatan dari Bos Gimbul dan berikut anak-anak buahnya ini bisa menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya sesungguhnya manusia itu
tidaklah kalah dengan luput dengan kesalahan yang sangat luar biasa. Dan tak lupa juga manusia itu diciptakan untuk saling memaafkan dan saling membantu. Karena sesungguhnya manusia ini hidup hanya dengan sementara, tetapi tidak tahu dengan akal dan pikiran mereka. Mereka ini bermacam-macam cara supaya bisa membentuk dengan cara ingin menguasai, terikat dengan tanpa dengan adanya lahan ataupun dengan yang kekayaan yang warga-warga miliki. Tetapi jelas dengan semua ini mereka itu merasa menyesal yang sangat luar biasa. Setelah dengan penyesalan mereka ini banyak sekali orang-orang yang sepi, yang luar mandraguna, yang tidak terima mendengar bahwasannya Bos Jimun dan berikut hati-hatinya ini kembali ke jalan kebenaran, dan mereka ingin menuntut balas. Tetapi kalau untuk masalah preman-preman yang seperti biasa ataupun kerece itu tidaklah berat bagi kami. Tetapi yang satu ini sangatlah luar biasa, ilmunya sangat tinggi luar biasa. Kita tidak bisa untuk mengungkapkannya, tetapi kita hanya bisa untuk menyelidiki terlebih dahulu dari mana dan tibanya dari tempat siapa. Dan satu sosok dengan Maha Guru ini yang menuntut supaya mereka ini kembali ke jalan kebenaran dan minta mereka itu dikembalikan kepada Maha Guru. Oh, nanti dulu, tetap nanti dulu. Kami tidak akan pernah memberikan itu satu celah buat mereka untuk mengambil dari Bos Jimun dan berikut hati-hatinya ini. Dan mereka ini hanyalah manusia yang tak pernah luput salah dan dosanya. Nanti saja men, biarkan saja men. Kau ini kadang-kadang bikin aku bergurau saja. Ya maaf saudara-saudara, kameramen Mbak Gimbul dan lain-lainnya ini hanya suka bergurau. Di sini Mbak Gimbul ini menunjukkan tempat posisi di mana tempat untuk menanyakan perihal kepada preman-preman lainnya, supaya mereka ini bisa menjelaskan bahwasannya mereka punya satu buah mimpi. Mimpi ini seperti nyata di dalam alam mereka, tetapi itu hanyalah bunga mimpi. Tetapi mereka membicarakan bahwasannya mimpi mereka itu akan menjadi kenyataan, dan mereka ini seperti manusia yang bagaimana ya menjelaskannya. Dia ketakutannya tidak terbendung, mata mereka melotot tidak karuan, badan mereka kejang-kejang, seperti urat mereka tidak berjalan kembali. Setelah kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyolawatkan mereka, dan mereka baru bisa menyadari dan bisa memberikan arahan bahwasannya mereka ini sudah ada mimpi yang akan diberitahu mereka, dan kita akan menunggu kedatangan mereka. Mungkin tidak lama lagi mereka akan hadir, karena di tempat posisi inilah kita meletakkan semua preman itu mengajar, memberi pelajaran ataupun memberi edukasi kepada mereka untuk bertahan hidup. Dan kita akan menanyakan tentang perihal dari mimpi Bos Jimun itu, karena dari mimpi Bos Jimun itulah kita bisa tahu bahwasanya apakah benar dengan ucapan Bos Jimun itu ataukah hanya latar belakang. Tetapi insya Allah semoga mudah-mudahan dengan datang dan hadirnya mereka ini kita akan mendapatkan kabar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga kita di sini. Iya, tidak apa-apa. Oh, ini Bos Jimun. Masya Allah. Kita awasi, kita juga tidak melarang. Tenang. Kalau mau merokok, ya silakan merokok, menikmati. Iya. Iya. Maju lagi dikit. Bagaimana men? Agak maju apa atau bagaimana? Pas di sini sepertinya apa di sebelah sini saja. Ya, jadi bos, dengan kebenaran, dengan alhamdulillah telah datang saudara kita Kirambat, Bos Jimun, dan perihal ini tentang kita akan menanyakan perihal dari mimpi Bos Jimun ini. Tetapi mudah-mudahan dari mimpi ini itu hanyalah bunga tidur, tetapi dia bersikeras ingin menjelaskan bahwa mimpi itu adalah nyata dan akan terjadi pada suatu hari nanti. Nah, di sini kita sudah ada Bos Jimun. Kita tanyakan langsung tentang perihal mimpi dia. Sebenarnya apa yang mimpi yang bisa membuat kau seperti orang ketakutan, sangat amat takut, Bos Jimun? Ini datang dari Maha Guru kami. Maha Guru. Kemarin Maha Guru kami ini menyerang kami. Betul, biar kami ini pada merasakannya. Ya, kami juga merasakannya. Jadi membuat kalian itu seperti tidak nyaman untuk di tempat ditinggali. Ya. Supaya kalian itu mengikuti kembali dengan kemauan dari Maha Guru ini. Nah, maksudnya Maha Guru kami itu begitu sebenarnya, agar kami ini kembali menjadi orang yang jahat. Tapi
sebenarnya dengan kita banyak-banyak istighfar Iya, iya. dan berselawat, Alhamdulillah. insya Allah itu bisa kita lewati. Ya, Kalau jadi- rasa takut itu, kalau serangan tetap serangan Ya, itu. menjadi tameng kita nanti. Soalnya kalau dari mendengar kisah dari cerita dari Bos Gimun ini, ada kalanya mungkin ada sangkut pautnya tentang masalah perihal ada satu sosok yang sudah mulai menyerang tiba-tiba. Bos, sepertinya tempat kita di kerangkeng bos sudah tidak aman, sudah tidak aman. Tempat kami di malam kami tidur malam. Ya, sebenarnya itu mungkin sebuah istilahnya cobaan buat kalian, karena memang selama ini kan kami juga sebenarnya merasakan itu, sebenarnya Iya. merasakan serangan-serangan yang datangnya memang masih misterius. Jadi Dan begini. apa wujudnya itu belum tahu. Jadi begini, Ki. Dalam beberapa hari ini juga aku juga merasakan aura yang sangat luar biasa dan kekuatan itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin ada kaitannya dengan mimpi dari Bos Gimun ini bahwasanya akan datangnya satu sosok itu maha guru mereka tidak tahu bentuk dengan wujud dan sosoknya. Tidak, insya Allah. Dalam kalau di Kerangkeng sudah tidak, cuman ya istilahnya masih tetap kami kawasi, kami jaga, jangan sampai hal itu terjadi. Tidak serangkeng lagi kita kali Seperti ini. semalam pagi bola. Ya, bagaimana? Kamar tempat yang versi goncang bola balik. Mereka masih tidak kita tolong selamatkan. Padahal sebenarnya tidak bergoyang itu Magibo. Iya, iya, cuma Tapi mereka di bola balik masa. Oh, seperti halusinasi mereka jadi putar balik. Iya benar. Kadang memang namanya ujian, ada yang tidak puas dengan tujuan kalian apa, ada yang kecewa atau bagaimana. Bahkan mungkin mereka atau Maha Guru itu selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Setiap tarikan nafas kalian pasti selalu diawasi. Dan ini pun waktu tidak mendukung dia. Ya ini karena apa? Tadi terang di sini. Jadi ketika kalian datang ke sini, juga banyak yang mengintai seperti ini. Memang begini ini apa? Begitu. Di mana tempat kami berpijak ini sudah mulai mencekam begitu. Kadang terang benderang langsung menjadi gelap. Oke. Kenapa nih? Ya Allah. Aduh. Ini jadi pelajaran. Tar. Seperti inilah yang terjadi bagi Bol. Salah guru. Seperti inilah kami akan selalu terjadi bagi Bol. Dia kan, aku sudah memasukkan rangka satu dengan dia. Itu maunya sama guru kami. Kalian ada boleh aku bertanya dengan apa maksud dan tujuan kau ingin mereka kembali? Aku tahu ini bukan kau, tetapi kau dari suruhan dan makhluk. kita nih, Bos. Kau benar? Hah? Ini kodamnya. Kau jawab. Oh, ini kodamnya ini. Hah? Mencekam sekali. Kau jawab. Sebelum kau kubakar di sini. Buka mulut. Apa kau benar suruhan dari Maha Guru itu untuk mengambil mereka ini? Jangan kosong pikiran kalian. Kami senyum saja bagi mula. Jangan kau kosongkan. Kau banyakkan beristighfar dan selawat kalian. Apakah benar? Kau. Jangan kau hasut mereka. Aku tidak pernah mengasuh mereka, tetapi mereka sudah menentukan jalan hidup. Dan kenapa kau datang untuk merebut mereka kembali? Mereka adalah anak buah, murid dan cucu-cucu. Oh, tidak bisa. Tidak ada namanya sejarahnya cucu dari preman seperti mereka ini untuk kembali seperti kepada kalian. Mereka ini sudah menentukan hidupnya untuk masa depan mereka. Kenapa kalian ini selalu ikut campur? Kami tidak ada urusannya dengan kalian. Karena itulah jalan hidup kami. Oh, sudah jalan hidup kalian. Kalau memang sudah jalan hidup kalian, kalian larilah ke tengah hutan yang lembah yang sangat dalam. Kuatkanlah kalian. Mau kau bagaimana, aku tidak akan pernah menyerah.
Kakak dan yang Magibul. Iya. Dan kami Kamu datang datang tadi malam. Itu di sini. Bagaimana? Aku sudah bilang. Jadi inilah bukti dari serangan. Bagaimana? Jangan kau paksakan. itu memang sangat tidak sama. Jangan kau paksakan. Ya, jadi beginilah ya, sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Memang tadi sudah merasakan dari aura yang sangat luar biasa buat mereka semua ini, terutama kepada Bos Gimun. Kita menanyakan perihal tentang dari mimpi ini. Allah wajar bagipun kalau sosok ini sangat merasakan Timun, Tupeng, Ferdi karena memang kekuatannya sangat Allah. Sangat luar biasa. Salah satu korbannya. Betul. Ya. Ini tadi dari salah satu dari keseluruhan Magung. Cuma dibilang gitu ya, seperti ilmu halusinasi kita tadi. Ilmu ini bisa menyerang kapan saja dan tidak bisa terlihat oleh siapapun. Dan ini membuat kita semakin waspada jangan sampai hal tersebut terulang kembali Benar, karena benar. memang auranya sangat kuat sekali Dan sangat pintar. mereka tidak pernah akan melepaskan kalian begitu saja karena betul-betul sudah dianggap Awas, anak cucu mereka. kalian jangan kosong. Ini bukan satu dua ya. Aku takutnya mereka ini akan kena kalian ini. Ini cuaca sudah terang lagi, Mas. Mereka sedang mulai pergi. Tetapi kalian tetap waspada. Nah, namun pergi kita tekankan di hati kalian Kembali. istighfar sholawat jangan berhenti. Ini sudah terang lagi Bang Bol. Mungkin dia sudah lari Bang Bol, kabur. Inilah bukti. Betul. Ini angin dari mereka ini masih ingin kembali dan ingin merogoh kau kembali. Kau breho. Kekuatannya sangat dahsyat sekali. Tiba-tiba datang Tadi kan tiba-tiba terang dan gelap mereka datang. Setelah masuk ke tubuh dari keramat ini, kita sudah tahu mereka ingin namanya Bos Gimun ini mengikuti mereka kembali. Dan ini benar apa? Untuk kawan-kawanku, waktu ini semua. Ya, ya sabar, jangan Jadi kalian. inilah permintaan dari guru itu, maha guru ini untuk mengeluarkan mereka dari sini. Benar. Tetapi janganlah kalian ikuti dengan kemauan guru kalian itu. kami akan tetap berusaha menjaga kalian supaya aman dari gangguan walaupun dengan cara apapun akan kami lakukan walaupun itu mungkin akan menyebabkan salah satu dari kami mungkin akan terluka atau bagaimana akan melakukan perlawanan lebih baik kami paksakan pergi daripada kami mati sia-sia dekat justru begini Jangan pergi. daripada kami mati sia-sia Jangan meninggalkan namanya Padepokan Bangre Lampung. Sudah beliau pesan, satu langkah kalian sudah dipagar dan digaris. Jangan pernah kalian meninggalkan itu. Karena apa? Resikonya sangat besar, yaitu selalu mengintai. Dia selalu mengintai supaya mereka Seperti ini semalam. Ini dengan parat, Rehu dengan parat. coba, apakah benar dengan tempat seperti ini yang kau dalam mimpi kau itu, kau melihat satu sosok itu untuk melambaikan tangan kepadamu supaya kau itu kembali mengikuti mereka. Abang bincang bos mungkin disinilah nanti kalian akan menemukan ketenangan Iya. refreshing karena apa gangguan-gangguan itu memang akan selalu ada setidaknya kalian harus juga melawannya jangan sampai hati kalian itu kosong betul mengikuti arah dari bisikan-bisikan setan itu jadi mudah-mudahan dengan sholawat keteguhan hati kita tetap akan menjadikan kita itu yakin bahwa segalanya akan Ini adalah yang kita berikan kepada Brain dan Bos Gimun juga untuk merawat semua dari sini. Kenapa tempat ini seperti mimpi dari malam? Hah? Mimpi bagaimana? Mimpi kami dari malam. Mungkin sama mimpi kita semua. Betul. Ini Rehu ini sama si parat menggila semalam. Dalam mimpi kau itu. Nyatanya bukan dalam mimpi. Nyatanya? Mereka mungkin habis dari mimpi ini. Kamu bagaimana? Mereka keluar dari ini apa kerangkeng itu tidak sampai ke sana. Allah. Saya takut mereka ini menakut-nakuti santri saya
orang kerasukan mereka. Memang dari satu sosok Pak Guru ini ya, dia minta supaya mereka ini untuk meninggalkan namanya itu yang beliau itu Bang Wirampung, karena jiwa mereka ini masih tertanam seperti aura kejahatan bagi dia. Tetapi bagi kita, mereka sudah tobat nasuha dan mereka sudah mengikuti semua ajaran-ajaran yang sudah kita berikan, dan kita memberikan ataupun tempat selawat mereka. Tetapi dari mimpi dengan jawaban mereka ini, kalian sudah melihat dengan bukti salah satu dari sosok itu ataupun dengan prajurit tempur ataupun dibilang benteng dari Kirambat tadi sudah merasuki dari Kirambat dan sudah memberitahukannya mereka ingin Bos Jimun dan anak buahnya kembali kepada namanya ini ya. Saya dalam mimpi semalam disuruh hadir Ada di bawah pohon laut depan untuk mengajak tim spiritual ke situ. boleh Boleh coba Pak Ibu? ya, kita boleh coba kita ikuti saja. Kita tetap tarik. Mungkin di sana ada sesuatu, mungkin Pak Bimbul dengan Kiramat bisa merasa. Insya Allah Nanti kalau kalian mampu, kalau kita sudah di hati atau kalau dari yang maha kuasa kita bisa melakukan dia di sini lama juga. Saya lupa di mana lagi. Pohon sawit yang penuh banyak pelepahnya ini. Hati, ada lagi. Coba di terawang dulu Pak Ibu. Khususnya itu dengan kesaksian Pak Ibu dengan Kirambat. Coba terawang. inilah mimpi yang dibilang Coba bangkulkan di sini dan suruh mengajak tim spiritual ke sini. Pak Ibu. Bukan baik. memang benar ya. Di batang kelapa ini yang penuh dengan apa? Pelepahnya yang mati ini. Baru tidak seperti ini pohon ini. Pohon lain sudah kena tukang selain Ibu. Tidak ada bos. Cuma ini saja yang ada. Ini tanda ya, jadi tanda karena apa? Yang lain kondisinya masih subur, tapi yang ini udah mati sebagian. Daun-daunnya masih mungkin karena panas, nanti di sini ini benar-benar beda lagi. Auranya sangat negatif. Ada sesuatu ini mungkin akan kita coba. Coba dicoba dulu Pak Ibu. Tidak akan dicoba bagi bol. Artinya naik ke Pak Ibu. mimpi tadi malam Kata Pak Ibu. di sini bagi bol. Yang banyak pelepah sawitnya. Tapi kita tidak bisa apa, kita harus melakukan persiapan. Seandainya sesuatu kira-kira tidak ini, jangan dipaksain Gimbul. Itu bagi Biarkan bagi Gimbul saja yang ikut kali ya bos itu. sama yang mati semua. Betul. Dan dalam mimpi Jangan jangan berhenti istighfar ya. Terus salawat terus dalam hati. Allahumma. Lagi bagi bol. Silakan jauh belakangnya. Jadi Ini menunjukkan aneh. Yang lain subur, hijau semua. Hanya ini kenapa sih? Ki, bagi bol. Mana Pak Ibu? Jangan mau masukinnya lagi. Biar ada yang mau masukinnya lagi. Jangan bos. Jadi mau guru kita. Marah besar bos. Marah guru kita marah besar bos. Ya ini. jangan paksakan Gimbul. Jangan paksakan. Babi hutan itu seperti yang Lepaskan. benar Bro, babi hutan ya. Boleh sudah diunduh bos. Iya. Habis. Habis begini. Bagaimana begitu? Apa itu? Jangan kalau paksakan. Jangan kemana. Tadi kuat. Allah. Aku hanya ingin menginginkan Bos Jimun itu kembali ke dalam kebun. Itu tidak mungkin lagi di sana. Jangan paksakan. Semua tim Bang Reto dan bodoh. Kalian itu hanya dihasut dengan Bang Reto. Jangan kau terjebak. Banyak-banyak itu. Kau gila. Kau jangan terlalu bodoh mengikuti mereka semua. Kau gila.
Istighfar Bang Gimbal. Tetapi kau telah mengkhianatiku. Ini bukan tempat. Jauh, jauh. Keluarkan saja Ki kalau bisa Ki. Jauh, jauh, tinggalkan tempat. Keluarkan saja Ki. Istighfar Bang Gimbal, istighfar Bang Gimbal. Inilah gurunya. Kenapa kau bisa seperti ini, Gembul? Oke, dangkal sudah datang. Kau. Oke. Diam kau. Oke. Tidak ada urusan. Hei, Jauh, tinggalkan. Gembul, kau ingat. Kami ini saudaramu, Gembul. keluarkan saya. Oke, hati-hati. Aku hanya ingin bos Gimbal kembali kepada. Tidak ada pikiran lain. Gembul itu sudah menemukan jalannya. Jangan kalian paksakan untuk kembali. Kenapa kau meninggal? Jambat, usir saja Ki. Usir saja Ki. Tidak mau lagi. Aku sudah memberikan semua yang kau mau. Semua kekuatan yang kuberikan kepadamu, tetapi kau telah mengkhianati. Dan kau tiba-tiba ingin kembali. Jauh bos, jauh bos, tidak butuh lagi itu. Kau tidak butuh untuk mengembalikan semua ini. Tidak butuh lagi keilmuan itu, ha? Saya sudah tenang di sini. Tidak butuh lagi saya. Istighfar Bang Gimbal. Istighfar. Kenapa Ki? Istighfar. Istighfar Bang Gimbal. Hei, Bang Gimbal, Bang Gimbal. benar Bang Gimbal. Benar Bang Gimbal. Apa yang masuk Bang Gimbal? Pesan apa yang disampaikan ini Bang Apa, Bang Gimbal? Gimbal? Mimpi kami semalam begini Bang Gimbal. Betul. Hah? Sama saja. Ini Gantung tali tanda tebal. pelepah mati ini Hati-hati akan kita. banyak kematian katanya. Betul. Ini Bang Gimbal. Bagaimana rasanya Bang Gimbal? Hah? Betul. Istighfar, Kepada istighfar. kematian ini Bos. Kenapa kau seperti ini? Pelepah ini. Ya. Bagaimana Ki? Bagaimana Bang? Mana? Jangan Istighfar Bang Gimbal. Duduk dulu Bang Gimbal. Duduk. biarkan. Baik, duduk saja Ki. Sama kita di sini. Mungkin ini peringatan buat kami, Ini buat Pak Gembul juga buat Gimbul ya. Kita harus betul-betul selalu bersolawat. Jangan sampai kita tidak bisa melawan hawa-hawa ini. Benar Allah. Aku hanya ingin memecahkan teka-teki dari mimpi dari Bos Gimun ini. Sebenarnya ini bukanlah Maha Guru ataupun dengan Maha lain, tetapi semua iblis-iblis yang milik dari Maha Guru ini Sudah dilepas. sudah dilepas dan dipasang untuk merasuki mimpi mereka. Dan dari situ mereka minta Bos Gimun ini, Supeng, Ferdi dan Janggar dan Jarot dan yang cantik lainnya minta dibebaskan. Kalau tidak, jangan salahkan, kita akan ada. Nauzubillah min dzalik, aku nggak mau menyebutkan. Demi keamanan kalian ini pasti sekarang ini sedang diteror. Dengan ini lebih baik kita dulu kembali lagi kepada Padepokan aja dulu. Benar. Kita istirahat. Jangan sampai kita terlalu lama di sini, nanti justru membahayakan pada kalian. Ya, mungkin. kita lebih Ya, buat buat- sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa terus ikuti perjalanan kami karena memang kami ini tugasnya sangat berat karena memang teror-teror itu akan selalu ada. Jadi tetap selalu waspada, jangan sampai terjadi pada mereka hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ayo kita tetap berangkat ke Padepokan aja. Oke. Ya. Oke. Allah Allah. Ya, kita Ada silakan Abang Gimbal. Oke, buat semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara, kalian sudah bisa melihat dengan menyaksikan bahwasanya dari mimpi dari Bos Gimun ini sudah kita buktikan bahwasanya dari anak buah dari Maha Guru ini mereka menuntut balas dengan ingin meminta mereka dikembalikan kepada Maha Guru karena sesungguhnya mereka itu jalan kesesatan, tapi tidak. Semua yang dijalankan kami ini adalah jalan kebenaran untuk masa depan mereka. Mungkin itu saja pesan dari kami. Kami mohon maaf bila ada tutur sapa kata yang salah. Kami mohon maaf karena semua manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Tetap tegakan sholat dan perbaiki sholawat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo kita ke